Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Video ini adalah video kedua yang membahas topik tentang mencapai tujuan iman. Apakah saudara orang beriman dan sudahkah saudara mencapai tujuan iman saudara? Apa buktinya? Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan terbaru dan saudara akan diberkati melalui lagu ini. Selamat mendengarkan. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu.
Puji Tuhan saudara, lagu penyembahan yang telah memberkati kita semua. Saudara, apakah saudara orang beriman? Tahukah saudara apa yang menjadi tujuan iman saudara? Dan apakah saudara sudah mencapai tujuan iman saudara? Kita akan terus belajar tentang iman saudara. Di video yang pertama kita sudah belajar tentang iman, apa yang menjadi tujuan iman, dan apa bukti kita telah mencapai tujuan iman kita. Di mana teks yang menjadi dasar kita belajar tentang iman ini dalam video ini adalah di dalam 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Di mana di ayat yang ke-9 firman Allah menegaskan di sana, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi jelas di sini saudara bahwa tujuan dari iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Kalau ada orang-orang beriman untuk mencapai perkara-perkara dunia, kalau ada orang-orang yang tujuan imannya hanya untuk mendapatkan perkara dunia, maka sebenarnya mereka sangat rugi. Karena mereka menggunakan sesuatu yang mahal, yaitu iman, untuk mendapatkan sesuatu yang sepele. Di mana sebelumnya kita juga sudah belajar di video yang pertama bahwa waktu itu jemaat, kepada siapa Petrus mengirimkan surat ini, Petrus menegaskan bahwa mereka sudah mengalami kelahiran baru melalui iman. Itu mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Dan saat itu mereka sedang mengalami aniaya saudara. Dan dalam aniaya yang sedang mereka alami, Petrus menegaskan bahwa itu ujian terhadap imanmu. Dan kemudian Petrus menegaskan di ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi iman kita itu adalah sesuatu yang mahal. Bahkan iman dibandingkan dengan emas, emas itu disebut sebagai satu barang yang fana, barang yang nggak berguna dibandingkan dengan iman. Jadi kalau iman digunakan hanya untuk perkara dunia, maka betapa ruginya. Karena sebenarnya tujuan dari iman kita itu adalah jauh lebih tinggi daripada mendapatkan perkara dunia. Tujuan dari iman kita yaitu untuk mendapatkan keselamatan, untuk memperoleh keselamatan. Nah, itu yang ditegaskan oleh Petrus di ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Yang menjadi pertanyaan yang akan kita jawab kembali di sini adalah, apakah saya dan saudara sudah mencapai tujuan iman kita? Apakah kita sama-sama telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Di video yang pertama kita sudah belajar, ada bukti orang telah mencapai tujuan imannya sebenarnya. Karena iman dan keselamatan itu satu hal kepastian. Di video pertama kita sudah belajar bahwa bukti yang pertama seseorang telah mencapai tujuan imannya, yaitu di ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Petrus berkata, sekalipun sekarang kamu tidak melihat dia, tapi Petrus sendiri sebenarnya melihat. Dia pernah hidup bersama Yesus. Tapi dia berkata kepada mereka, kamu sekalipun tidak melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Itu yang dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu kemudian ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi bukti pertama orang telah mencapai tujuan imannya adalah dia mengasihi Tuhan, sekalipun dia tidak melihat Tuhan. Bahkan waktu itu mereka sedang ada dalam penderitaan, dan Tuhan tidak menyelesaikan masalah itu. Artinya mereka harus berjuang memang untuk iman mereka. Jadi sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka dari penderitaan atas mempertahankan iman mereka, mereka tetap mengasihi Tuhan. Itulah buktinya mereka telah mencapai tujuan iman mereka. Hari ini saya dan saudara, bukti yang pertama kita telah mencapai tujuan iman kita adalah kita mampu mengasihi Tuhan sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara jasmani.
Dan kita juga mampu mengasihi Tuhan sekalipun ada penderitaan yang harus kita tanggung. Itulah bukti kita telah mencapai tujuan iman kita. Kalau ada orang yang hanya karena penderitaan sepele, akhirnya dia menyangkal Tuhan, akhirnya dia lemah dan meninggalkan Tuhan, itu bukti bahwa sebenarnya selama ini mereka belum mencapai tujuan imannya. Jadi itu bukti yang pertama yang sudah kita bahas di video yang pertama. Di video yang kedua ini, saudara, saya ingin kita melihat bukti kedua kita telah mencapai tujuan iman kita. Itu masih di ayat yang ke-8, bagian B. Sekali lagi saya baca, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Lalu kemudian bagian B, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Bukti kedua saya dan saudara telah mencapai tujuan iman kita adalah bahwa kita tetap percaya, sekalipun sekarang kita tidak melihat Tuhan. Dan waktu itu mereka sedang ada dalam kondisi menderita, saudara. Dalam keadaan kondisi aniaya. Tapi sekalipun mereka dalam penderitaan, dalam aniaya, karena iman mereka, tapi mereka tetap percaya. Kualitas ini, saudara, kualitas iman yang seperti ini, yang kadang diragukan, masih ada pada orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Karena begitu banyak orang yang hidup di zaman modern ini, mereka mengukur iman itu berdasarkan perkara-perkara dunia. Mereka mengukur iman itu berdasarkan mujizat, berdasarkan berkat-berkat, berdasarkan keberhasilan. Tapi tahukah saudara di sini bahwa iman yang sejati yang telah mencapai tujuannya, yaitu keselamatan jiwa, adalah iman yang tetap percaya sekalipun susah, sekalipun menderita, sekalipun mengalami aniaya seperti jemaat pada waktu itu. Jadi hari ini kualitas iman yang telah mencapai tujuan dari iman itu sendiri adalah bukan berdasarkan perkara dunia, tapi kualitas iman itu adalah berdasarkan keyakinan tetap kokoh apapun kondisinya. Sekalipun hari ini saudara sedang ada dalam kesulitan, saudara sedang ada dalam penderitaan mungkin, yang saudara rindukan belum terjadi, yang saudara tangisi belum dijawab, tapi saudara tetap percaya. Karena itulah buktinya saudara telah mencapai tujuan imanmu. Bahkan kalau doamu pun tidak dijawab sampai engkau mati, engkau tetap percaya. Bahkan kalaupun engkau misalnya diizinkan Tuhan menderita sampai mati, engkau tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bukti kita telah mencapai tujuan iman kita. Jadi saudara, hari ini kembali saya menegaskan bahwa tujuan iman itu lebih penting daripada perkara-perkara dunia ini. Jauh lebih mulia daripada emas yang fana, kata firman Tuhan. Karena tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa kita. Dan bukti kita telah mencapai tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa kita adalah bahwa kita mampu mengasihi Tuhan sekalipun sulit, sekalipun menderita. Dan kita mampu mengasihi Tuhan sekalipun kita tidak melihat Tuhan dan tidak melihat Dia bekerja dalam penderitaan kita. Dan bukti yang kedua, kita mampu tetap percaya kepada Dia bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, sekalipun dalam situasi menderita dan kita tidak melihat Tuhan bekerja dalam penderitaan itu. Itulah bukti kita telah mencapai tujuan iman kita. Itu sebabnya saudara, tetaplah mengasihi Tuhan apapun keadaan saudara. Tetaplah mengasihi Tuhan sekalipun saudara saat ini harus menderita karena iman saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun saat ini saudara tidak melihat Tuhan bekerja dalam penderitaan yang saudara alami. Tapi tetaplah mengasihi Dia dan tetaplah percaya kepada Dia. Itulah buktinya kita telah mencapai tujuan iman kita. Kiranya hari ini firman Tuhan ini meneguhkan saudara untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisi yang sedang saudara alami. Itulah buktinya saudara telah mencapai tujuan imanmu. Tuhan yang memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali kami belajar bahwa bukti kami telah mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami, adalah bahwa kami tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kami harus menderita. Terima kasih Bapa yang baik.
Saat ini kami disadarkan bahwa ada tujuan iman yang begitu mulia, yaitu keselamatan jiwa kami. Dan hari ini kami belajar bahwa dengan kami tetap percaya apapun kondisi kami, maka itulah buktinya kami telah mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tetap percaya dalam segala kondisi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.